Hati-hati guys, ini bener nih, hati-hati. Kalian pernah minum kopi yang rasanya agak amis gak? Kayak besi gitu. Pokoknya hati-hati ini. Bisa jadi itu adalah kopi penglaris yang dicampur dengan darah haid pemilik warungnya sendiri. Dan setiap orang yang meminumnya bakal mimpi disusui oleh wanita yang tak dikenal, yang putihnya bernanah. Hati-hati ya guys. Kopi ini manis tapi bau darah. Kisah mengerikan tentang penglaris dari darah haid yang membawa kutukan pada tiap tegukan. Di sebuah desa di pinggiran kota Jawa Barat, berdiri warung kopi sederhana di pojok gang dekat terminal lama. Warung kecil itu berdinding triplek, meja kayu yang panjang, dan bangku plastik yang sering goyang. Tapi anehnya selalu penuh. Orang dari kampung lain datang jauh-jauh hanya untuk menyesap kopi hitamnya. Padahal tidak ada yang istimewa dari warung itu. Kopinya murah, gulanya sedikit, airnya kadang keruh. Namun, setiap orang yang pernah minum inginnya kembali. Entah kenapa kopinya itu nyantol di kepala, kayak haus terus, gak bisa move on. Kata seorang supir angkot yang kini tiap malam mangkal di situ. Yang lebih anehnya lagi, rasa kopinya berbeda bagi setiap orang. Ada yang bilang manis banget, ada yang bilang pahit, kental, ada juga yang bilang ada aroma besinya, seperti bau darah. Lalu, satu persatu kejadian mulai terjadi. Seorang mahasiswa muntah-muntah darah setelah 3 hari berturut-turut minum kopi itu. Dan seorang ibu rumah tangga mimpi disusui wanita tua setiap malam. Seorang tukang ojek yang tidak bisa berhenti menangis setelah melihat wajah penjual kopi itu berubah menjadi wanita tanpa mata. Dan semua mereka berkata hal yang sama. Setelah aku minum kopi itu, aku merasa sesuatu dari dalam tubuhku mulai mengendalikan pikiranku. Yah, namanya Bu Lestari, usia 38 tahun, janda tanpa anak. Tinggal di rumah warisan orang tua yang sudah rapuh dimakan rayap. Hidupnya pas-pasan, warungnya sepi banget. Warung itu awalnya hanya jual gorengan dan kopi saset. Lokasinya strategis di pinggir terminal. Tapi sejak terminal pindah, pembeli pun sepi. Setiap malam aku duduk sampai jam 10. Cuma dapat 2 cangkir kopi terjual. Tetangganya sering iba, tapi juga mulai menggunjing karena Bu Lestari suka berbicara sendiri. Kadang tertawa tengah malam sambil menyeduh air. "Warung kamu mending tutup aja Bu," kata seorang tetangga. "Capek-capek jualan cuma dapat 2.000. Tapi Bu Lestari menolaknya. Baginya, warung ini adalah satu-satunya kenangan dari almarhum suami. Sampai suatu malam, saat membuka laci uangnya, Bu Lestari mendapati hanya ada uang sekitar 1.300 rupiah. Air matanya pun jatuh dan ia merasa hidup sudah selesai. Kalau besok gak ada yang beli juga, aku akan jual warung ini. Tapi malam itu, saat merapikan rak kopi, ia menemukan secari kertas tua di bawah toples. Kertas itu berisi tulisan dengan samar. Untuk mengikat rasa dalam darah, rebus dengan air dan niat dari tubuh wanita sendiri. Dari pojok kertas ada simbol seperti lingkaran darah dan kata-kata penglaris rasa cinta dari darah hidup perempuan pertama. Bu Lestari terdiam. Ia mengingat cerita almarhum neneknya, seorang dukun kampung. Dulu, nenek pernah bilang bahwa darah wanita punya energi kuat yang bisa mengikat batin lelaki. Malam itu pun juga, Bu Lestari langsung mengambil pembalut bekas dari tempat sampah kamar mandinya sendiri. Ia memeras cairannya ke dalam panci air mendidih, lalu mencampurkannya dengan kopi hitam saset dan gula pasir secukupnya. Ia mencium aroma kuah kopi yang aneh, manis, amis, seperti bau tubuh wanita yang habis menstruasi. Keesokan harinya,
Tanpa promosi, warungnya langsung didatangi 5 orang. Satu sopir angkot, 2 anak muda, dan 2 pekerja pasar. Mereka semua bilang hal yang sama. "Bu, saya gak tahu kenapa, tapi saya ngidam banget kopi ibu. Enak banget rasanya, kayak ada yang narik gitu." Dan Bu Lestari hanya tersenyum dengan mata yang kosong. Sejak malam itu, warung Bu Lestari tak pernah sepi. Orang-orang duduk berjejer di bangku plastik, antri hanya untuk secangkir kopi hitam. Bahkan, beberapa sopir rela datang dari luar kota hanya untuk mampir. Katanya, kalau belum minum kopi Bu Lestari, rasanya kayak ada yang kurang. Kayak gelisah gak jelas katanya. Tapi anehnya, rasa kopinya berubah-ubah. Ada yang bilang rasanya kayak kopi tubruk Bali. Ada yang merasa pahit getir seperti kopi robusta. Ada pula yang mencium bau besi seperti bau darah menstruasi. Tapi mereka tetap balik lagi dan mulai terjadi hal-hal tak masuk akal. Seorang pelanggan setia bernama Darto, tukang las dekat pasar, mulai mengalami mimisan hebat setiap malam. Setiap jam 3 pagi, darah menetes dari hidungnya dan selalu mengenai bantal yang sama. Saat dibawa ke klinik, dokter bilang ia hanya sehat. Tapi malam keempat, istrinya Darto terbangun, melihat Darto tidur dalam posisi duduk, menatap ke arah dapur sambil tersenyum. Mulutnya berlumuran darah dan dari dapur terdengar suara bisikan. "Mas, kopinya sudah saya hangatkan ya." Istrinya mengintip dari dapur. Tak ada siapa-siapa. Lalu, di kasus kedua, ada anak kecil pingsan setelah minum kopi. Di suatu sore, ada ibu muda mampir membawa anaknya yang berumur 7 tahun. Si ibu memesan kopi dan teh, tapi tak sengaja anaknya menyesap kopi Bu Lestari. Beberapa menit kemudian, anak itu pun menjerit, memeluk kepala dan langsung pingsan. Ia menggigil kejang dan berteriak dalam suara bukan suaranya. "Aku lihat dia. Dia masukkan darahnya ke dalam air panas. Dia aduk. Dia aduk. Dia aduk," katanya. Orang-orang pun panik. Tapi Bu Lestari hanya berdiri di belakang gerobaknya sambil tersenyum. Warga sekitar mulai terlihat perubahan fisik Bu Lestari. Wajahnya makin putih pucat, matanya sembab, tapi sering terlihat menerawang kosong. Setiap malam, terlihat ia berbicara sendiri di dapur sambil merebus sesuatu. Ada seorang tetangga, Bu Yayah, yang mengaku melihat Bu Lestari berendam dalam bak air panas, lalu menuang air itu ke dalam panci kopi. "Saya sumpah, dia ganti airnya tiap dia haid." Tak lama setelah itu, para pelanggan mulai mengalami mimpi aneh. Hampir semua mengaku bahwa mereka mimpi disusui oleh wanita tua atau diikuti oleh wanita telanjang yang mengajak mereka minum kopi dari baskom darah. "Saya mimpi di kamar, tapi jendela kebuka dan ada perempuan duduk di jendela sambil bilang, 'Kopi ini dari rahimku, minumlah, kau milikku sekarang.'" Seorang anak muda bernama Rio, pembeli tetap warung itu, mengalami kerasukan di kelas. Ia merangkak ke meja gurunya sambil bergumam, "Kopi darah, kopi cinta, kopi darah, kopi cinta." Lalu, setelah banyaknya kejadian aneh itu, seorang konten kreator lokal bernama Adis mencoba menyelidiki warung tersebut. Ia datang malam-malam untuk pura-pura beli kopi, lalu pasang kamera kecil tersembunyi di pot bunga dekat dapur. Rekaman itu bikin geger. Dalam video, terlihat Bu Lestari memeras pembalut ke dalam baskom, mengaduknya dengan sendok kayu panjang, lalu menambahkan gula, kopi bubuk, dan sesuatu yang seperti air bunga 7 rupa. Di akhir video, ia meminum sedikit dari baskom itu, lalu tertawa kecil sambil berkata, "Kopi ini bukan buat kenyang, kopi ini cuma buat mengikat. Setiap orang yang minum jadi milikku sampai darah mereka habis."
Setelah video pembuatan kopi darah haid itu viral di media sosial, warga pun mulai panik. RT, RW, dan tokoh agama langsung rapat darurat. Dan malam itu juga, puluhan warga dengan senter, pentungan, dan obor mendatangi warung Bu Lestari. "Lestari, keluar kamu! Jangan kasih racun ke warga lagi!" Bu Lestari tak langsung keluar, tapi lampu warung menyala dan terdengar suara air mendidih dari dalam dapur. Tiba-tiba, pintu warung terbuka sendiri. Asap tebal keluar dari dapur. Dan Bu Lestari berdiri di sana, mengenakan daster putih, rambut terurai basah, dan wajahnya penuh senyum dan lelah. "Kenapa kalian semua kesini malam-malam? Apakah kalian mau kopi?" Warga serentak langsung mundur sedikit. Mereka melihat sesuatu menetes dari tangan kiri Bu Lestari. Cairan darah kental dari antara jari-jarinya. Seorang warga nekat masuk dan membuka panci besar di dapur. Begitu tutup panci dibuka, beberapa warga muntah di tempat. Di dalam panci bukan hanya kopi, ada potongan kapas pembalut, bunga layu, dan gumpalan merah pekat seperti daging hancur. Baunya seperti darah basi yang direbus dengan sabun dan keringat. "Astagfirullah, ini bukan kopi, ini najis," katanya. Mereka mulai menggeledah warung. Saat mengangkat papan lantai belakang dapur, seorang warga pun menjerit, "Ada mayat!" Ya, di bawah lantai dapur itu ditemukan kerangka bayi yang dibungkus dengan selimut darah. Di dekatnya ada botol kecil berisi cairan hitam. Polisi datang pada malam itu juga. Dalam interogasi, Bu Lestari hanya tertawa-tawa, matanya terus melirik ke pojok ruangan, seolah melihat seseorang di sana. "Itu anakku, dia harus darah," katanya sambil menunjukkan ke tempat kosong. "Dulu, aku keguguran, darahnya gak cukup. Sekarang, dia bantu aku jualan. Dia yang pilih siapa yang ketagihan, siapa yang mati." Sejak saat itu, warga tak berani menyentuh sisa warung. Bahkan, saat diminta bakar warung itu, api selalu mati dengan sendirinya. Bu Lestari diamankan oleh kepolisian, lalu dikirimkan ke rumah sakit jiwa. Tapi satu hal yang aneh pun terjadi. Setiap malam, penjaga rumah sakit mencium bau kopi hangat dan darah di sekitar selnya. Bahkan, pasien lain mulai teriak-teriak, "Aku haus, kasih aku kopi wanita itu." Dan warung itu pun ditutup, digembok pemerintah. Tapi 3 bulan kemudian, muncul warung kopi keliling baru di pasar kota sebelah. Pemiliknya seorang gadis muda, wajahnya pucat tapi selalu tersenyum. Namanya Sari. Ia mengaku keponakannya Bu Lestari. Ia datang dari kota untuk meneruskan warung legendaris milik bibinya. Kopinya persis seperti kopi warung sebelumnya. Manis, hangat, dan ada bau yang menempel di lidah, bau darah. Seorang pelanggan yang penasaran bertanya, "Mbak, ini resep lama ya?" Sari hanya tersenyum menatap tajam dan berkata, "Iya mas, ini dari darah perempuan pertama. Sekali minum, gak bisa berhenti, kayak cinta pertama." Dan di akhir cerita, seorang supir angkot ditemukan tewas di kamar kontrakannya. Di sekelilingnya ada 5 cangkir kopi kosong dan bercak merah di mulutnya. Di meja kecilnya tertulis, "Aku ingin minum kopi lagi. Aku haus. Aku butuh dia."